Akhirnya bareng Bang Di lagi. Iya. Setelah kemarin Libur. karena tarkam. Terus katanya udah mau ke sana ya, ke Indonesia Arena. Iya, gue udah Macet. kemarin yang pas udah mau nyusul itu gue baru banget pulang, tiduran bentar. Gue kesana agak sorean emang, cuman gue baru tahu kalau di sana tuh ada Blackpink. Ada banyak konser lah. di Iya, sana. ada banyak konser. Ya Naik mobil lagi? Udah naik mobil lagi. Keluar tol udah nggak bergerak. Macet. Untung ada Abang Agung tuh. Kemarin di episode 9 kita di Indonesia Arena sama Bang Agung. Dibantu aku. Wah, keren banget tuh. Nonton 15.000. gua nonton. Nonton di ini ya, di YouTube ya, di YouTube. Nonton di YouTube aja. Wah, itu 15.000 penonton, Dil. 15.000 ya? 15.000 lebih, 15.000. Gila. Terbanyak. Iya, salah satu yang terbanyak. Ya, ini terbanyak di Indonesia nih. Indonesia. Udah di Indonesia untuk futsal ya. Gila. Untuk futsal tuh gila banget sih. Sekarang kita balik lagi nih, Dil. Setelah kemarin mantap-mantap sama timnas lawan Australia, Iya. menang 3-1. Kita balik lagi ke Liga, ya kan? Oke. Pemain-pemain balik kanan ke Liga. Dan kemarin banyak pertandingan seru. Big match juga Wah, banyak gila banyak banget big match-nya. Di pertandingan pertama, Unggul menang lagi lawan Halus sekarang. Dan Halus nih lagi cari ininya nih, Dil ya. Lagi nyari ke performanya ya, Iya. karena kan kalah mulu kan. Karena emang kayaknya sisa pertandingan dia emang lawan tim-tim besar. Tim-tim besar ya? Tim-tim besar. Unggul menang 5-2. Terus ada Pertandingan Pangsuma. seru nih. Ini pertandingan seru. Pangsuma menang lawan Bintang Timur Surabaya 4-2. Lu nontonnya gimana di pertandingan, Dil? Seru banget ini. Tapi emang Pangsuma di pertandingan ini lagi oke banget sih. Iya, betul. Apalagi Kaspari 2 gol. sempat bikin kesalahan. Betul. Ya, sempat salah passing ya masalah ya. Enggak, Salah passing atau dia ini ya? gocek. Iya, Gocek benar. kerebut. Kerebut bolanya. Iya, sama Samuel Eko. Akhirnya Samuel Eko cetak gol tuh sempat sengit. 2 sama. Iya, 2 Pas sama. Samuel Eko 2 sama. Pada akhirnya 4-2 ya. Heeh. Terus terakhir gol tuh power play ya? Kalau nggak salah tuh. Iya, kayaknya power play. Power play. Terus ada kartu merah. Kartu merah. Iya kan? Kartu merah Daniel Alves. Oh, iya, kartu iya, merah. iya. Daniel Alves kartu merah. Nah, itu kartu merah di babak pertama tuh. Babak pertama. Babak pertama, Daniel Alves kartu merah di babak pertama. Kalau nggak salah tuh kakinya nyengket. Kalau kata orang kita tuh nyengket. Nyengket tuh. Nyengket, akhirnya masuk ke VAR ya. Iya. Kena VAR, akhirnya sama wasit di kartu merah. Terus Dan di yang ketiga. pertandingan selanjutnya, ini dia nih, Derby Mane. Iya. Derby Mane, Favage menang. bagus. Nih, 5-2. ya kalau gue lihat di pertandingan ini, emang Favage-nya mainnya bagus, Black Steel-nya lagi kurang. Iya, Kalau betul. menurut gua. Favage mainnya bagus, Black Steel-nya kurang. Terus ini cetak gol Andi Karet ya? Andi Karet. Coba Andi lihat Karet. ini cetak gol siapa aja. Kita cek. Enggak ini skor. Kita lihat skornya nih di Favage. Itu tuh di atas. Favage lawan Black Steel. Ini seru banget. Andi Karet hat-trick ke gawang Black Steel. Black Steel. Yoi, Andi Karet hat-trick ke gawang Black Steel. Terus ada juga Evan Evan ya? Evan golnya bagus banget. Oh iya, Evan golnya bagus. Evan Pakai golnya sundulan. Sundulan. Itu sempat bikin mereka naik tuh. Sempat Ininya, naik tuh. iya. Terus tapi pada akhirnya ada Rizky Fauzan sama Armia. Yang power play. Ya, power play Rizky Fauzan sama Armia yang berhasil mengunci kemenangan. Sempat ada Anca yang cetak gol. Pada akhirnya Favage menang 5-2. Lanjut ke pertandingan selanjutnya. Itu Pertandingan selanjutnya ada Cosmo ya? Nanzabi. Nah ini yang gue bilang nih, Nanzabi sama Asahan. Asahan kayaknya mulai lumayan naik nih ya. Iya. Mulai lumayan naik nih. Mereka nahan imbang Nanzabi 4-4. Lumayan kaget juga sih ini. Gue Lumayan pikir kaget. Nanzabi bakal menang. Jujur aja nih, gue prediksi di pekan keempat ini banyak banget yang salah, Cal. Karena emang ada beberapa pertandingan yang menurut gue, agak kaget juga gue kayak ini Nanzabi, Seri, terusnya juga gue sempet unggulin waktu di pertandingan BTS, gue sempetin unggulin BTS atau Pangsuma, ternyata salah. Tapi ini Nanzabi ini ketergantungan sama dua Brazil banget sih ini. Ini kunci banget. Emang dua asing itu produktif banget juga. Iya, Toninho dan siapa satu lagi? Iya, Joe Ortiz ya.
Dia ya salah satu kuncinya, tapi memang futsal itu kan permainan tim ya. Iya, iya. Harusnya tuh lapis 1, lapis 2-nya bisa Seimbang imbang ya. ya. Lanjut, Cosmo. Nah, ini Cosmo Nih. masih terus berada di tren kemenangan. Nah, Belum pernah kalah. belum pernah kalah. Ya, sekarang dia lawan Rabbit. Ya, lawan Rabbit. Skornya juga jauh, 8-1. Ya, skor jauh 8-1 dan Israr ya? Israr hat-trick. Israr hat-trick di pertandingan ini, coba cek. Ya, nah ini Israr hat-trick di pertandingan ini, terus juga Bunuh dia diri itu ya? Ya, On on goal. goal, ada on goal juga, terus ada Frisky Dwi, ada Andrew, ada Takeshi, dan pemain Regun. mudanya tuh, si Revan ya? Oh iya. Revan Revian. Nah, yang uniknya tuh golnya Rabbit dicetak sama mantan pemainnya dia tuh, Rasrudin alias Ocung. Oh, Ocung. Iya, Ocung tuh Rasrudin Hasan. Lanjut ke match day kedua ya, Iya, di pekan kelima di Gor Nambo alias Tangerang Futsalik. Iya. Futsalik. Nazabi Nazabi menang menang 4-3. Iya, ini coba cek saja golnya deh. Kayaknya si Brazil lagi tuh. Nazabi nih. Atas. Nah itu. Nah ini. Iya bener kan? Toninho sama João Paulo. Dia cetak gol lagi dan sekarang lagi ada di daftar pencetak gol teratas lah. Terus ada di halus nih bestinya Bang Dil ya, ada Rahmat Widianto. Kemarin katanya ini ya sempat berantem ya. sama pemain Brazil ya. Yang packing sih Packing sebenarnya, ya. kan. Karena dia didorong kan, terus dibelain sama Widi kan. Iya, Widi. Jujur gue baru ngeliat itu packing emosi. Packing emosi. Bener. Kayaknya ini deh, dia emosinya pakai bahasa Brazil. Enggak, dia belum kena doanya packing, ini pemain asing bener. Iya. Oh, didoain tuh manjur ya. Iya, ntar dia didoain dan cedera ntar yang ada. Lanjut. 4-3 tuh Nazabi lawan coba udah situ aja bawa. Langsung aja ke skor. Kayak ini. Nah, itu. Ini dia pertandingan seru lainnya. Wah, parah ini, seru Wah, banget ini ini. seru banget. Gila Ini banget gua ini. nonton. Ini Pangsuma tuh udah Sempat unggul 3-0. sempat unggul 3-0. Heeh. Tapi analisa gua ya, itu golnya gampang-gampang. Iya, Golnya gampang-gampang. Nih, yang gue perhatiin juga nih, Pangsuma itu dia tuh sering banget unggul, Cal. Sering unggul dia. Tapi ke comeback. Unggul 2-0, unggul 3-0, tapi sering banget. Sering ke comeback ya. Sering Gua ke tahu comeback. Ya? fokusnya hilang setelah unggul gimana. Kayak gitu tuh permasalahan buat Pangsuma juga sih. Betul. Nah, ini yang gua lihat dari di babak pertama ini Pangsuma. Ini performanya kurang bagus nih kiper dari Fafage, si Sikil. Iya. Si Sikil. Karena gol gampang semua. Gol gleser lah. Terus ada yang gol gleser. Terus pada akhirnya dia diganti kan? Diganti, Di babak kedua ya, kalau nggak salah ya. Langsung diganti di babak kedua. Miguel ngegolin. Sama Michael Nustelu. Jadi di babak pertama itu udah 3-1 ya. Udah 3-1. Nah, ini gol yang Fafage itu bagus tuh, golnya Ali Abidin. Yang poli. Woi, Poli. Ini gol pertama kalau nggak salah ya. Gol pertama Ali Abidin nih, comeback kan. Gol Si Karet juga Poli. bagus golnya. Iya, nah terus di babak kedua ini baru nih si Fafage bangkit lah ya, bangkit ditandai lewat gol Andi Karet. Wah, itu golnya bagus Bagus juga. keren banget golnya. Gol first time juga kan? Iya. Iya kan, gol first First time time juga. dari set piece. Terus yang kita nggak duga-duga nih, gol dari Michael. Iya. Ya, gol kiper mencoba peruntungan. Dia maju Kenceng kan. juga sih. Ya, dia maju, Bolanya shootingannya bolanya kencang, mendatar. Dan pada akhirnya disamakan. Terus dibalikin lewat gol second penalti Iya. dari Diego Diego. Rodrigo. Ya, Diego Rodrigo second penalti. Terus menjauh lagi ya? Ya, terus menjauh lagi lewat gol Rian Dwi lewat power play yang Iya. gagal tuh. Iya. Kalau nggak salah lewat power play yang gagal dari Rian Dwi. Tapi sempat kecolongan satu gol lewat power play juga di gol Fajrian. Ya, di gol Fajrian. Nah, ini 5-4 dan Fafage akhirnya naik ke puncak klasemen karena BTS sempat kalah. BTS kalah kan. Lanjut ke pertandingan selanjutnya, ini ada ini ya. Ya, Cosmo lawan Asahan. Cosmo Asahan. Cosmo 94. Ini Asahan juga ya lumayan lah ya, mencuri gol.
Tapi Cosmo emang lagi Iya, lagi up banget, lagi op banget. Lagi OP banget nih. Cosmo ini udah main 7 pertandingan, Dan nggak pernah kalah. nggak pernah kalah. Jadi dia 6 kali menang, 1 kali seri. Iya. Gimana yang lu lihat dari Cosmo nih? Ya sejauh ini emang tim yang paling konsisten sih Cosmo sih. Cosmo Iya, paling konsisten. Dari cara mainnya, dari semangatnya, ya mudah-mudahan ini bisa sampai akhir Ya, kompetisi ya. betul. Yang gue lihat juga ada beberapa pemain yang emang comeback lah. Ini kayak Andrew kan. Iya, Andrew nih kan kita udah lama Itu nggak dia lihat emang dia nggak kan. pernah masanya nggak pernah habis dia. Masanya nggak pernah Kemarin habis. cuman Cuma kan kepotong karena cedera. aja. Iya kan, karena cedera kan. Dan cedera emang lumayan lama tuh. Iya, lutut Sempat juga di kan. BTS, terus cabut ke Cosmo dia kan. Pada akhirnya dia kembali ke top perform nih. Iya. Meskipun memang sekarang dia jadi senior nih kan. Iya, Yoi. kapten tim juga kan. Kapten tim juga. Dulu sempat satu tim sama Bang Dil di UKI FC. Iya. UKI FC. Lanjut. Akademi Uki. UKI FC lanjut. Ini Black Steel dia Akhirnya bisa meraih kemenangan. mendapatkan perlawanan sengit dari Moncong Bulo. Tapi akhirnya dia bisa menang lewat 2 golnya dari Evan Sominena dan Vinicius. Tapi dia belum bisa menangsek ke 4 besar nih. Tapi pemain asing Black Steel ini lagi cedera ya yang satu. Iya, si Iya. Mateus Reis ya. Iya, lagi Mateus Reis lagi cedera nih. Kayaknya cedera parah ya. Parah, karena harus Tendon pulang. ya? Harus balik ya, harus Iya, balik ya. ligamen ya. Balik ya dia. Enggak, ini Oh, di operasi di Cibubur sini. Maksudnya balik ke Cibubur maksudnya. Oh, iya. Balik ke Cibubur. Nah, ini kalau di tim berarti ada 2 nih main asing cedera nih. Toca sama Mateus Reis nih. Iya kan? iya. Toca kan karena emang dari awal musim kan. Jadi dia nggak didaftarin dulu kan. Oh, nggak didaftarin. Nggak didaftarin. Seri 2 mungkin ya? Nah, bisa jadi kan? Bisa jadi. Karena kan ini Mateus Reis cedera. Nah. Terus mungkin aja kan Toca Iya. apa gimana kan? Ya kita nggak tahu nih ntar gimana langkah dari Black Steel. Lanjut. Ada pertandingan yang seru lagi. Ini derby big match Jatim. juga, big match. Yoi, big match derby Jatim. Ada Bintang Timur Surabaya lawan Unggul FC. Nah ini Bintang Timur sengit pokoknya di babak pertama tuh sengit. Terus 1 gol doang. 2 gol ya. 2 gol di babak pertama tuh ada dari Firman sama Habibi ya? Habibi Iya, cetak gol ya? Habibi. Habibi cetak gol ya? Ya drop kick. Drop kick kalau nggak salah. kan? Drop kick apa ya? Kalau nggak salah ya? Kan Iya. power play tuh ditangkap sama Iya, dia. benar. Drop kick nih. kick. Jadi ada 2 kiper yang cetak gol di pekan ini ya. Iya, Ada Habibi sama Megel. Ainun. Bukan. Megel. Sama Miguel. Terus di babak kedua ada gol Wer Pereira sempat memperkecil ketinggalan. Iya. Itu golnya bagus tuh. Tendangan kenceng banget itu. Ah. Wer Pereira. Tapi akhirnya dikunci lewat gol Firman Adriansa. Lagi bagus pemain di pertandingan ini. Ya, 3-1. Terus lanjut pertandingan terakhir nggak ada ya? Pertandingan terakhir nggak ada. Udah tadi itu tadi pertandingan terakhir. Oke, kita langsung klasemen. Coba lihat klasemen. Klasemen sementara. Ya, klasemen sementara akhirnya Fafage di atas nih. Karena BTS kemarin kalah ya. Iya. Kalah sama Bang Suma. Terus ada dibuntutin sama Cosmo sama Pang Suma ya. Iya. Ini semua selisihnya cuma 3 poin nih. 3 poin, 2 poin, 3 poin, 2 poin, 1 poin. 4 besar. Nah, yang cukup selisihnya cukup lumayan, gapnya lumayan gede nih 4-5 nih. Iya, iya. Black Steel sama Beda. Cosmo. Beda 6 poin. Beda 6 poin. Tapi Yoi. Black Steel nyimpen 2 pertandingan. Begitu juga Cosmo. Begitu Ya, juga. begitu juga Cosmo. Nah, Cosmo ini bakal menghadapi pekan berat minggu depan. Lawan apa Coba, aja dia? Minggu depan, lihat. Pekan berat minggu depan itu. Nah, itu dia. ini nih. Pekan berat nih buat Cosmo. Karena Ketemu dia tim besar semua. ketemu tim besar. Jadi dia kemarin udah lawan BTS, dia menang. Lawan Pangsuma dia seri. Nah, ini lawan 2 tim papan atas lainnya nih. Yang pertama Black Steel sama Fafage. Fafage. Nah, Penentuan tapi kita banget mau ini. nyebutin dulu tim satu sekaligus prediksi Bang Dil. Kemarin Ayo Bang Dil. banyak Gimana sekali. nih, lu kurang. Prediksi lagi nih. Akhirnya- Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya udah ini udah mandi belum nih? Udah. Sempet hilang. Iya nih, tadi kena air hujan tadi nih. Iya, udah ngisi lagi. Udah ngisi lagi ya. Ngisi. Oke, lanjut ini di pertandingan pertama Di ada pertandingan Asahan, pertama ada lawan Asahan Unggul. sama Unggul. Iya, gimana nih Bang Dil? Ya pasti gue milih Unggul untuk di pertandingan pertama Iya, ini. skor. Karena tapi sebenarnya Asahan ini udah mulai Iya, makanya. kasih perlawanan. Tapi Bisa jadi kejutan sih. gue yakin sih Asahan bakal kasih perlawanan, tapi tetap yang menang Unggul. Oke.
Lanjut di pertandingan kedua. Nah, ini Cosmo lawan Bintang. Ya, lawan Black Cosmo Steel. lawan Black Steel Papua. Jujur gue ngeliat Black Steel lagi kurang banget mainnya. Iya. Apalagi sekarang nggak ada pemain asing ya? Iya, nggak ada pemain Cedera asingnya ya? juga Si Mateus. ngaruh juga kan buat dia. Dan Cosmo lagi naik-naiknya, jadi kalau dilihat dari track record, gue sih megang Cosmo sih untuk di pertandingan ini. Cosmo ya. Cosmo. Tipis apa? Ya tipis-tipis. Tipis-tipis aja. Nah. Yoi. Terus ini halus lawan Halus Papage. lawan Papage. Ini Ya. Papage gue yakin nggak bakal mau kehilangan puncak klasemen. Ya. Apalagi Cosmo lawannya berat kan. Betul. Jadi gue bilang Papage bakal menang lawan halus. Ya, dan Fatur sama Fauzan Juga lagi oke. lagi oke dan bakal ketemu mantan timnya. Mantan tim. Mantan timnya. Terus ada lagi KLN sama Moncong Bulo. KLN ini udah 2 minggu belum main. Bahkan Nah, baru lawan- dapat 1 poin sampai saat ini. Betul. Dan harusnya 2 minggu ini atau ya 2 minggu ini harusnya ada perbaikan ya. Iya, harusnya. Iya. harusnya Gimana ambil tapi poin. prediksi? Tapi gue ngeliat Moncong Bulo nih, Iya. Moncong Bulo biarpun banyak kalah kan, Ah. tapi dia tuh selalu kasih perlawanan, Cal. Oke. Dan mungkin ini momennya Moncong Bulo buat dapat poin nih lawan KLN. Oke. Jadi gue pilih Moncong Bulo di Moncong pertandingan Bulo. Skor ini. Skor 3-1 lah. 3-1. 2 gol lah ya. 2 gol. Oke. Lanjut di hari Minggunya kita di pagi-pagi udah dapat pertandingan Iya, seru nih. pertandingan seru nih. Unggul FC lawan Black Steel. Black Steel berat juga ya Papua. minggu ini Iya, ya? Black Steel juga berat ini minggu ini nih. Gimana Unggul lawan Black Steel dia? Ini main di Di Nambo. Nambo terus ya. Nambo terus Tangerang Futsal League namanya kan. Yoi. Ya tapi kayaknya Black Steel nggak mau kalah 2 kali berturut-turut Ya. nih, Cal. Kayaknya gue untuk di pertandingan ini gue pilih Black Steel yang menang lawan Unggul. Oke. Nah ini nih Nih, penentuan siapa yang bakal muncakin klasemen kan? bisa jadi. Ya kan? Ya, bisa jadi kan. Kalau Cosmo yang menang otomatis kan? Iya, otomatis bisa. PKSM. Yang penting kan dia lawan Black Steel lancar. Iya. Gitu. Yang terpenting itu kan. Betul. Nah, ini ulangan final Super Cup. Ya. Yoi. Gimana, Dil? Papage Cosmo. Sama-sama bagus, apalagi Papage ini 2 kali kemenangan penting di laga sebelumnya kan, Betul. tapi Cosmo juga lagi performnya lagi konsisten banget. Iya. Tapi feeling gue ini seri sih, Cal. Seri ya? Seri feeling gue. Imbang ya? Iya, feeling gue sih imbang. Tapi kalau lu lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya kan lu tahu sendiri, Cosmo tuh Iya, tiba-tiba di menit Cosmo- akhir itu dia Iya. punya energi tersendiri Ya, untuk itu dia, itulah. Tapi kalau untuk 60-40 gue lebih ke Cosmo. ke Cosmo ya? Ke Cosmo. Oke. Kalau 64. Tipis. Tipis. Tipis banget ya. Nah, Jadi antara imbang atau seri apa gimana nih? Itu dia Imbang sih. apa menang Tapi nih? kalau emang harus milih menang dan kalah, Iya. gue milih Cosmo yang menang. Oke, ya udah Cosmo tuh ya. Iya. Oke, lanjut. Oke, Ada lanjut. Kuda Laut lawan Asahan. Ini sama-sama 2 tim yang butuh kemenangan nih. Betul. Tapi ini gue prediksi seri lagi. Seri ya? Tapi kalau boleh milih, gue milih Asahan karena lagi bagus. Oh, lagi bagus. Iya. Iya, Dia sama Unggul aja bisa cetak banyak gol. Iya. Jadi gue pilih Asahan untuk bertanding. Jadi kayaknya ada beberapa pemain yang emang udah menemukan performa atau udah menemukan feel-nya di lapangan ya untuk bisa cetak gol. Karena gue sebenarnya ada beberapa pemain yang main di Asahan, gue kenal juga sama karakter pemain dan emang bagus-bagus. Cuman Iya. emang karena dia persiapannya tipis, minim, jadi mungkin adaptasinya baru-baru sekarang ini kan. Oke. Terus ada pertandingan terakhir, ada Pertandingan terakhir, Halus lawan Halus Moncong sama Bulo. Moncong Bulo. Ini dua tim sebenarnya terseok-seok lah ya, tapi Moncong Bulo lebih beruntung ya Iya. karena udah dapat menang ya. Tapi Gimana gue di sini gue tetap jagoin Moncong Bulo sih. Moncong Bulo ya? Karena secara pengalaman kayak lebih banyak pemain yang bermain di Moncong Bulo. Jadi untuk pertandingan ini gue pilih Moncong Bulo untuk menang. Oke. Top skor. Top Kita ngomongin top skor nih. Top skor ada Daniel Alves. Dani Alves nih emang nih rajanya tiang 2 nih. Raja tiang Jago 2, banget benar. dia kalau Positioning tiang 2. bagus. Positioningnya nih. Pocher banget dah. Padahal ini kayaknya dia tuh pemain tertua loh. Iya, tua banget dia kan padahal. Pemain asing tertua loh di liga kali ini. Terus Toninho. Ada dua Nanzabi nih iya, yang ada dua produktif Nanzabi, nih. Toninho dan Joe Ortiz. Ya emang nih Brazil sentris nggak nih? Coach Dadang nih. Mungkin tahun depan bakal laku nih dia. Bakal laku ya? Bakal laku. Iya, nggak kemana-mana lah ya? Iya, Nggak karena kemana-mana. dia cocok juga kan sama permainan Liga Indonesia Liga Indonesia, kan. iya benar-benar. Jangan-jangan setim sama Bang Peking nih. Gitu. Bisa jadi kan? Terbayang ya. Terus ada Fajrian. Nah ini nggak di ini ya. Pak Jiran nih pelan-pelan naik. Iya nih. benar. Iya kan? Jadi nggak under the radar lah ya. Dia nggak langsung banyak. Nggak langsung banyak, tapi dikit-dikit dikit-dikit gitu. ya benar.
Terus ada Fatur juga. Fatur. Ada Fatur. Malah Fatur yang lagi stop kan? Ya, Dia lagi sempat di awal ya. Di awal Star Liga sempat ya. Sekarang nih lagi bukan Fatur nih di Papage nih kan. Si Ada Andreas Karet. Karet. Yoi. Jadi ini Andi Karet ini udah cetak 6 gol. 6 gol. Ya 6 gol itu sebagian besar dicetak di 3 pertandingan terakhir ya. Iya, Di 3 pertandingan terakhir nih Andreas Karet. Berarti si Soto ini matanya jeli banget ya? Jeli banget. Serius. Matalang. Iya. Matalang. Ini Andreas Karet ya. Ini kan salah satu yang menurut gue kaget juga dia dipanggil timnas dan ternyata emang kualitasnya bagus banget sih. Iya, dan dipanggil timnas tuh membuat dia ground juga ya. Maksudnya PD-nya naik. PD-nya naik dan nggak turun lah gitu kan. Dan dia bisa membuktikan gitu. Ya semoga aja bisa masuk ke barisan pemain timnas nih. Ada banyak agenda. Semoga di salah satunya dia bisa masuk ya. Terus ada juga yang 8 gol nih, ada Felipe Santos, ada Well Pereira, ada Lian Gomez, ada Israr juga tadi ya. Iya, 7 gol ada Israr juga. Terus ada Pahlan dulu kan? Iya, ada Pahlan juga. Israr sama Teran juga kan. Ada Firman, ada Andres, banyak lah nih. Oke. Yang gue lihat pemain selain Andi Karet siapa lagi nih? Dil yang kayaknya perlahan bakal naik. Iya, bakal naik. Sebenarnya dari Favage juga sih si Paujan. Paujan ya? Paujan juga kunci juga buat di Favage dia. Power play dia turun, terusnya juga cara main juga dia masuk dalam skema. Jadi menurut gua progres masa depannya cerah juga sih si Paujan nih. Jadi Favage ini istilahnya nih belum bakal kehilangan aktor-aktor utama Karena kan aktor utama di liga-liga awal tuh Fatur. Iya. Ya kan, terus sekarang nih Andi Karet. Iya. Berarti prediksi lu bakal Rizky Fauzan nih ya? Paujan, Andi Karet sama Fatur. Fatur ya? Iya. Iya. Oke. Masih muda tapi mainnya udah oke banget sih. Oke. Sip. Beres kita ngomongin liga, sekarang kita lanjut ke liga selanjutnya yaitu Liga 2. Ini ada pengumumannya, Dil. Jadi Federasi Futsal ini udah ngumumin bahwa akan ada Liga 2. Yoi, Liga 2-nya bukan dari Linus, tapi seleksi pendaftaran. Nah, ini pesertanya itu kriterianya kayak apa, Cal? Maksudnya apa dari Linus yang kemarin yang nggak lolos, yang di 8 besar itu yang nggak lolos nasional, atau sisanya diambil dari yang memenuhi syarat, apa gimana, Cal? Menurut gue sih ini termasuk open ya. Open. Iya, open, terbuka lah. Semua yang memenuhi syarat bisa masuk. Betul, memenuhi syarat bisa masuk. Tapi sebenarnya ada juga tuh aspek itu. Jadi tim itu tuh di syarat rekam jejak. Jadi sebenarnya ada 4 syaratnya, Dil. Iya. Syaratnya tuh legalitas klub. Legalitas klub. Ya, itu kan ada tuh, terdaftar sebagai badan hukum, memiliki alamat dan pengurus tetap. Iya. Terus komposisi pemain. Mayoritas pemain U23, U20. Tuh, regulasi usia dan kuota pemain senior. Ada regulasi, jadi ada regulasinya tuh. Ada kuotanya pemain senior. Pemain senior iya. ada ya. Jadi kalau di Liga Pro dulu tuh ada kuota pemain U20. Sekarang kebalikannya. Dibalik. Iya, kuota pemain senior. Diutamakan pemain U23 dan U20. Iya, U23 dan U20. Sama kayak Linus lu yang kemarin ya, Dile? Iya, kayak gitu kayaknya ininya. Ya, sih bagus sih. Persyaratannya. Jadi itu terus ada rekam jejak kompetisi. Nah, ini Dil. Ini jadi kan tim ada yang pengalaman aktif, mengikuti kompetisi resmi FFI, PFL atau Linus. Jadi itu menjadi pertimbangan positif. Namun tidak menjamin kelolosan gitu. Jadi kan rekam jejak kan bisa kelihatan kan, ini berarti udah pernah main sini gitu kan. Dan dari 4 yang ini, yang paling penting yang terakhir nih, Cal. Apa tuh? Kelayakan finansial. Ya sebagai mantan pemain ya. Iyalah, gua udah bilang ini dari semua yang paling penting itu yang terakhir, kelayakan finansial, karena ya biar gimana pun ya penting banget itu sih, supaya masa untuk sekedar Liga 2 aja masih berhenti di tengah jalan. Iya benar. Ini kelayakan finansial organisasi jadi concernnya Bang Dil. Iya. Karena udah sering dia merasakan. Udah sering dia merasakan yang telat-telat. Iya, apalagi lumayan kan, 3 bulan kan. Yang telat-telat. Jadi lumayan panjang yang ghosting. Terus ada struktur organisasi juga, minimal terdiri dari manajer, pelatih, staf medis, dan media officer. Terus ada ininya nih, Dil.
Nah, ini dia nih, ada periodenya nih. Iya. Pembukaan tanggal 2 sampai 25 November. Nah, ini bulan ini berarti kan? Bulan ini November udah ini. dimulai ya? Iya, udah dimulai. Terus ada verifikasi administrasi, terus ada wawancara dan kelayakan. Wawancara udah kayak masuk. Ini nih, iya. tes masuk kerja nih. Masuk SD. Iya, masuk SD. Sekarang wawancara masuk SD. Masuk SD. Iya. Wawancara ya. Terus ada pengumuman klub lolos lisensi. Oh, ini udah pengumumannya nih, tanggal 8. Terus ada penandatanganan dan pembayaran lisensi. Berarti kalau udah pembayaran gini udah resmi nih ya? Harusnya ya. Iya, Ya sebenarnya sih ini udah fix ikut. betul. Ini pembayaran ini sih menurut gua fine-fine aja, positif Iya, ya kan? Karena kan melihat kemampuan timnya kan. Iya, Udah siap belum? Nih iya. bayar ini aja. Kalau bayar ini aja masih nunggak, Iya. ntar Gimana bingung ke depannya? Iya, bener kan? Terus ada juga ada opsional nih, perpanjangan masa seleksi dan atau pembayaran Januari Februari. Oh, ini jadi kalau masih kurang ya, peserta kalau ada mungkin. yang ya benar. Ini Iya kalau kan? ada masih kurang peserta atau masih kurang persyaratan misalnya kan. Terus ada kick off meeting dan penetapan peserta resmi Maret 2026. Nah, ini Nah, kompetisinya periode nih. kompetisinya itu PFL 2 itu April sampai Juni 2026. Cuma katanya ini bermain di satu venue ya? Iya, di satu. Nggak ke pindah-pindah gitu ya? Nah, ini ada nih. Jadi ada perbandingannya nih. Ini ada dikasih PFL piramid juga nih. Jadi di PFL itu ada 14 series dan playoff, terus multiple city series. Tapi di PFL 2 ini cuman 8 series plus playoff. Terdiri dari 2 division. Jadi 2 divisi ya berarti ini ya. Berarti dibagi dua? Iya, bisa jadi dibagi 2. Mungkin Iya, mungkin gitu aja kan ya. PFL 2 atau PFL 2 PFL 3. Bisa jadi kan? Kayak Liga Indonesia, betul. Liga Pro dulu kan? Iya, dibagi iya dua ini. Jadi ini semi centralized series. Nah, berarti ini kayak Liga Pro dulu nih. Iya. Iya. Timur sama Barat ya? Betul. Sama ini mungkin deal mainnya per series. Ya. Kayak dulu lah kita misalnya seminggu Iya. di Jogja. Dihabisin di Jogja. Dihabisin di Jogja, seminggu di Makassar, ya kan? Iya, iya, bisa kayak Iya gua kan? gitu. Misalnya Iya. Gue udah ngerasain gue. 2 kali main, sekali istirahat, 2 kali main lagi. Iya, Nah, iya, itu kan di Jogja. Waktu itu kan kita kan pernah kan deh. Makassar. Jogja, Makassar, Surabaya, Iya, iya. ya. Ini mungkin kayak gini nih. Jadi dia resmi di bawah struktur Proposal League. Nah, ini menarik lah. Nah ini tujuannya lu tau Cal mau kemana? Mau kemana? Misalkan kayak enggak gue nanya Gimana? mau kemana? Misalkan 1-2 apa naik ke Liga 1 atau Ini gimana? benar, ini naik ke Liga 1, Dil. Oh ini Ini kan piramidnya nih. Ini kan dia, Oh, gitu. dia udah menggambarkan piramidnya kan. Iya, iya. Jadi Berapa tim? PFL 2 ini Dua tim. yang lolos masuk ke Proposal League. Mungkin Proposal League yang 2027. Karena Iya. kan yang musim ini kan nggak ada degradasi kan. Mungkin aja bisa masuk ke 2027 karena setahu gua dia mau ada penambahan peserta kan? Kuota, iya. Iya, penambahan kuota. Dia ada penambahan kuota. Jadi PFL 2 ini mungkin buat promosi Berarti ke ini selanjutnya lah gitu. Liga 1 ini tetap nggak ada degradasi. Liga 1 ini nggak ada degradasi. Lah kalau ke depannya kalau nggak ada degradasi terus ini naik terus tambah terus pesertanya. Nah itu kan berarti kan nanti kan tinggal kebijakannya si federasi, iya kan? Karena gitu. kan ini kan liganya kan mereka sudah declare kalau liganya tuh semi tertutup, Oh. iya kan? Jadi ya udah kayak NBA aja deal, Iya, bukan NBA lah, IBL, MLS, IBL, Iya, terus Pro Liga, Iya. iya kan? Kan nggak ada degradasi. Yang penting yang sanggup gitu kan. Berarti yang nggak sanggup keluar gitu. Yang nggak sanggup bisa keluar. Bisa keluar. Dan dia kena hukuman, iya kan? Nggak boleh ikut serta lagi. Iya, karena kan ada persyaratannya. Ada persyaratan. Nah, yang menurut gue ini makin rumit dan kompleks ya makin bagus gitu. Karena kan buat ya lu jangan main-main lagi nih, Iya, ini liga iya, profesional gitu. Lu kan. nggak kuat lu cabut gitu. Lu nggak kuat lu cabut, ya udah lu jangan main lagi. Takutnya kan ada aja kan Iya, deal kayak ya kan, kemarin-kemarin. misalnya kayak kemarin kan misalnya apa namanya tuh kuda apa bukan kuda apa misalnya apa FC misalnya. Iya. Ntar namanya beda lagi, ini FC lagi. Kayak tahun beda sekarang lagi. juga masih ada yang terjadi. Tapi Masih itulah. banyak ya? Iya. Gitu dia. Ya. Nah, tertarik nggak dia? Apa? Tertarik nggak Gua kalau ada yang ngajak sih oke. Liga 2? Tapi kemarin ada yang ngomongin, ada omongan sih seri 2 ada yang Seri 2 ada yang mau ya? Nanti aja Tapi kita gua nggak tahu, ngomongin, tapi gua nggak terakhir aja. Terus, ini kita
kembali ke timnas. Nah, Yoi, ini- kemarin sudah diumumin dia. Sumpah ini gue ada timnas ini sebenarnya kayak ih enak banget. Keren ya? Tahun sekarang tuh enak. Tahun sekarang Maksudnya ya? dibanding ya gue Betul. dulu, maksudnya Itu- kayak mana ada ini kayak gini-gini. Betul, zaman lu dulu itu bukan timnas ini paling banter timnas U21. 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 Itu bentaran Itu zamannya Fadil Reza, ya Saidan, Randias. Randias, Bambang Bayu Saptaji itu dari situ semua kan. Iya, iya. Dan itu diambilnya dari kompetisi mahasiswa ada kan. Mahasiswa ikut. Iya kan, ada Septian Cahya tuh Iya, kan, ada Seka. kan Seka. Nah, ini sekarang ada timnas U16 dan timnas U19 dan menurut gua ini pilihan keputusan yang sangat bijak dan bagus dari coach sektor Iya. mempercayakan pelatih-pelatih lokal, Pelatih lokal. untuk jadi pelatih timnas U16 ya. Jadi pelatih timnas U16 itu ada coach Reka Cahya, Iya. itu dari Surabaya. Dari Bintang Timur. Ya, dari Bintang Timur Surabaya. Ini gua kenal banget sama Gua juga coach, kenal. sama Mas Reka, Reka. karena famos awal-awal Dia Mas yang Reka pegang. ini. Dia juga Iya, pemain pengalaman juga. Pemain Kalau- pengalaman, pemain famos awal-awal itu Mas Reka. Jadi Iya. Mas Reka itu sebenarnya dulu tuh kalau nggak salah sebelum BTS dia famos dulu Famos malah. dulu, Iya, iya. famos Tahu gua dulu, tahu. famos awal-awal. Nah, dia di BTS, lama di BTS, lanjut ke asisten pelatih dan sekarang dia diangkat sama coach Hector untuk jadi pelatih kepala. Nah, ini coba kita cek Universitas dulu nih pelatih kepalanya strukturnya. Nah, ini coaching staff-nya ada Coach Sumi, Bang Sumi. Bang Sumi, Pangsuma. Pangsuma, ya, dia jadi asisten coach. Terus ada juga Bang Sulaiman Budi alias Bang Mencong. Bang Mencong. Yoi, Bang Ya, Mencong nggak pernah jadi lulus. yoi, pelatih fisiknya Pelatih apa fisik. pakai Banua. Terus Betul. ada Kiper. Adil Husen ini ya. Si Adil. Adil ya, Bang Adil Husen dari Moncong Bulo. Terus ada analisnya ada Alfi. Alfi dari dari Cosmo. Cosmo Gene, ya. Ini dulu di Alfi tuh Pelindo juga ya. Pelindo. Pelindo sempat masuk stafnya Pelindo Iya, juga kan. Staf Pelindo. Terus Untuk di U19. untuk U19 ada Coach Naim Hamid. Nah, ini Coach Naim Hamid sudah melanglang buana nih. Iya, Ini Coach dia cukup Naim pengalaman juga. Pengalaman banget, dia pengalaman banget dan dia ini pegang Black Steel di awal-awalnya Iya, dia Black Steel nih. di awal. Black Steel terus Radit. Ya, Kancil. Radit dan Kancil dan dia ini terkenal sebagai salah satu yang mengorbitkan Bambang Boy Saptaji. Dia. Iya, Oh. ini dia Bang Boy Saptaji di dulu masih main antar kampus. Oh. Ini ada Bambang Boy Saptaji, Coach Naim dan sempat Asisten. juara Liga Nusantara. Oh, Liga, Terus iya. sebagai asisten juga sama Black Steel juga juara kan. Asistennya Anza. dari BTS, Coach Anza Rizal. Dia juga ex-pemain juga. Ya, ini salah satu pemain loyal. Ah. Pemain loyal banget ini dari BTS. BTS itu dari awalnya namanya Baskara. Ah. Baskara FC. Anza ini udah main. Udah Ini main. salah satu kalau dulu nih di liga ini dia Ardi Jawanya Jawa Timur. Iya. Dulu Ardi Jawa kan ya tahu lalu permainannya dia kan. Syutingannya kencang. Syutingannya kencang. Nah, ini Anza Rizal nih dari Jawa Timur nih dan dia Liga pertama dia langsung masuk ke timnas waktu Timnas, itu, dia AFF sempat 2013. timnas, Nah, ini dia jadi asisten coach. Pelatih bidang- fisiknya? Pelatih fisiknya Abdul Manan. Ini dia awalnya di Black Steel ya, Black Steel terus ke Unggul ya kan. Terus sempat juga di timnas senior ya, timnas senior. Terus pelatih kipernya nih, Bang Adil Lesmana, Bang Ales. Ades. Nah, ini legend juga nih. Iya. Legend kiper mantan kiper timnas futsal ya. Ex kiper timnas futsal Indonesia ini salah satu yang terbaik. terbaik. Adil Lesmana, Yota Lemparannya. Adi, Dede Sulaiman. Nah, ini nih rombongannya nih. Ini UNJ masih namanya Ikip nah. Ini Bang Alex nih. Kiper terbaik nih. Terus ada juga Ada. Bagus Nugraharja ini bagus Ade bagus kakak ya, gue lupa. Iya, pokoknya kembar lah dia. Jadi dia kembar nih bagus kakak malah deh. Gue lupa pokoknya. Ini dari Pangsuma. Nah, ini jadi pelatih kiper sebenarnya ada dua nih kan, yang backgroundnya kiper ada Iya, dua nih, karena ada Bagus Bang juga. Alex sama Coach Bagus. Iya, kiper Ya, dia. dari Jawa Barat nih dia, ex-FKB. Nah, ini gimana deh kalau lu lihat susunan staff? Gue kalau Timnas. susunan staff sih gue nggak terlalu mau komentarin karena ya udah pengalaman semua mereka Betul, ini betul. kan. Ya ini kan kesempatan buat para pemain muda nih Cal. Betul, Karena betul. di zaman gue nggak dapetin ini Cal. Iya, benar, Nggak benar, dapetin benar, ini benar. Cal. Jadi ini kesempatan banget. Apalagi sekarang banyak banget kompetisi antar SMA, Betul, antar betul. kampus. Jadi kesempatan banget. Iya, ini
kompetisi SMA menjamur banget kan. Parah. Udah gitu semuanya streaming deal. Iya. Iya kan, kita bisa lihat, kita bisa pantau. Streamingnya bagus lagi. Streamingnya bagus semua sekarang kan. Kita bisa lihat, kita bisa pantau. Iya. Dengan juga tim kepelatihan atau tim direktur kepelatihan yang solid, Iya. Kosektor di bawah naungan Kosektor. Jadi dia mempercayakan sama pelatih lokal. Ini apalagi Coach Reka, Coach Naim juga Iya, beberapa Porda juga udah dia pegang, Iya, kan jadi Porda, terus pengalaman, tim kan. PON juga dia udah pegang, jadi pengalaman banget nih. Semoga muncul ya bibit-bibit baru nih dari Runtuh boy baru, Runtuh baru, Bebes baru, Firman baru, Iya. kiper Habibi baru ya Iya. kan. Ya semoga aja kita bisa dapat pemain dari sini dan katanya mau TC nih November ini. Oh, udah mulai TC. Katanya DC. Karena kan AFF-nya kan Desember ya. AFF Desember. Terus pencarian teleskopnya juga udah berjalan kan? Talent scout udah berjalan, udah seleksi kan Udah di seleksi di beberapa provinsi. Iya, Dan ini yang gue suka melibatkan coach daerah. Iya. Melibatkan coach daerah, terus mungkin dengan standar-standar yang sudah ditetapkan sama coach sektor kan. Jadi memang ini udah penilaian yang memang bagus lah gitu kan. Iya, pemain ini harus punya ini. Iya, harus sudah harus punya standarnya gitu Standarnya. kan. Oke, setelah U16 U19 kita lanjut ke senior. Senior. Ini senior Ini nih. bakal ada- udah ada drawingnya kemarin Iya, dia. kemarin Bang Fe. Yoi Bang Fe. Dia kocokannya bagus dia. Iya, dapetnya bagus. Iya, dia. bagus nih tangannya bagus bagus. nih Bang Fe nih. Pada akhirnya tuan rumah kita nih Indonesia di grup A lawannya Irak, Kirgistan dan Korea Selatan, ya kan. Ini kalau di atas kertas harusnya bisa lolos ya. sih. Tapi futsal itu nggak bisa ditebak dia. Nggak bisa dilihat dari Nggak peringkat bisa dilihat juga. dari peringkat juga. Ini Kirgistan itu sempat pernah ngalahin Jepang Tuh, ya kan? di Piala Asia. Waduh. Pernah ngalahin Jepang. Iya, di iya, Piala Asia. benar. Irak lo tau sendiri lah. Irak mah kan. lagi. Lawan berat lah, Irak. Lawan berat tuh Irak. Nggak di bola, nggak di futsal. Iya. Tapi ini Irak lagi. Korea. Nah, Korea ini sebenarnya memang masih di bawah Indonesia. Tapi yang gue lihat dari CFA kemarin, Dil, Iya. itu progres mereka udah bagus Iya, banget. benar. Progres mereka udah bagus banget dan mainnya udah lebih bagus karena udah mendapat sentuhan pelatih Brazil kemarin kan di CFA itu kan. Nah ini tapi harus diwaspadai nih. Terus di grup B, nah ini dua kekuatan ASEAN, Thailand dan Vietnam. Ketemu lagi nih, lagi dia nih. Terus dia gabung sama dua tim Timur Tengah, Kuwait sama Lebanon. Nah ini seru nih. Gua nggak tahu sih kekuatan Kuwait sama Lebanon nih. Ya, tapi Kuwait bagus. Lebanon juga bagus. Dan uniknya Dil, Lebanon itu ada pemain timnas bolanya Dil. Jadi tim Masuk ke futsal. Jadi double job dia. double job. Jadi kalau nggak salah namanya Ali Tenex apa siapa gitu ya. Dia kemarin masih ikut Dil. Apa? Ikut bukan kualifikasi, friendly match lawan timnas Indonesia bola. Di Solo ya kalau nggak salah ya, yang kemarin tuh September tuh masih main. Itu gue inget banget namanya karena Tapi kalau udah futsal ke bola sih emang pasti bisa sih. masih bisa. Iya, gue nggak tahu apa kekurangan pemainnya mau gimana nih. Pokoknya itu pemain Bank of Beirut, gue kenal banget tuh namanya, melekat banget tuh. Terus di grup C ada Jepang, Uzbekistan, Tajikistan, Australia. Ini salah satu grup neraka, Dil. 4 tim Piala Dunia. Karena 4 tim ini udah pernah ngicipin Piala Dunia. Waduh. Yoi, ada Jepang, ada Uzbekistan, Iya. ada Tajikistan. Tajikistan pertama kalinya kemarin main di Piala Dunia 2024. Harusnya Indonesia bisa sih karena kemarin lawan Australia aja menang. Iya, ada Australia 2016 dia main di Piala Dunia kan. Terus di grup D, ini yang berat juga nih. Ini berat nih Malaysia berat. Malaysia berat banget nih. Kalau kata komen-komen netizen nih, kasihan Dik Malay. Kasihan nih Malaysia nih. Ini berat banget karena dia bakal ngelawan dua kekuatan dari Timur Tengah dan satu dari Asia Tengah. Ini raja futsalnya langsung nih Dil, raja terakhir Asia nih. Gitu. Lawannya Iran. Pokoknya yang penting jangan kalah banyak kalau lawan Iran. Iya. Bukan jangan ngarepin menang, jangan kalah banyak. Betul. Terus lawan Iran mereka juga udah pernah ketemu di kualifikasi. Iya. Malaysia sama Iran ini udah pernah ketemu. Kemarin cuma kalah 4-0 kalau nggak salah ya. 4-0. Itu kalah 4-0. Udah Untungnya bagus. kalau 4-0 tuh udah bagus, itu yang bikin Malaysia lolos. Karena selisih golnya tipis lah gitu sama tim-tim yang peringkat 2 terbaik gitu kan. Terus ada Afghanistan. Nah, ini Afghanistan Deal ini kekuatan baru di Afghanistan nih. Karena kemarin di Islamic Solidarity Games mereka nahan imbang Iran. 2-2.
2 sama 3 sama ya? 2 sama kalau nggak salah. Nah, nimbang Iran. Terus Arab Saudi. ada lagi Arab Saudi. Arab Saudi ini masuk semifinal ya, Islamic Solidarity Sempat Game. ngalahin Indonesia juga waktu itu. Sempat ngalahin Indonesia juga Iya. di kualifikasi Iya. Piala Asia sebelumnya. Ya. Terus ya Afghanistan ini juga kemarin medali emas Youth Games, Asian Youth Games di Bahrain kemarin Dil. U16-nya. Berarti emang U16-nya bagus Dil. ya. Ini Afghanistan nih ngalahin Iran lagi kan U16-nya kan. Gila. Ini salah satu raksasa Asia nih. Selanjutnya kalau menurut gua ya. Karena pemain-pemainnya juga ya, nah ini yang gua tahu pemain-pemainnya adalah pemain-pemain yang aktif di Iran. Oh. Gitu. Jadi Nah, kalau dari kerangka turnamen, ini grup A nanti kalau lolos ketemu grup apa, Cak? B. Grup B? Ya. Oh, A, B, C, D gitu. Betul, A, B, C, D. Nah, bagan kita ya bisa dibilang lebih Lebih ringan. daripada bagan C sama D. Malaysia. Ini bagan berat ini Iya, karena iya, iya. misalnya Iran atau Afghanistan juara grup atau runner up, mereka kan lawannya itu tuh Jepang, Uzbekistan, Tajikistan. Nah, itu berat-berat lah pokoknya kan. Tapi yang jelas ini bukan patokan buat ke Piala Dunia. Betul. Nah, ini pokoknya harus ditegaskan lagi, Dil. Ah. Ini bukan ajang kualifikasi untuk ke Piala Dunia. Iya. Karena itu nanti akan terjadi pada 2028. Ya 2008. Apa? 2008 itu. Piala Asia. Piala Asia 2008 baru itu Baru. jadi ajang kualifikasi. Ya mungkin aja sama atau mungkin beda, nggak tahu kan kita nanti ke depannya. Gitu. Nah, ini jadwalnya. Nah, ini dia. Semuanya bakal main di Indonesia Arena, Dil. Dan dua venue ya? Betul, dua venue, ada Indonesia Arena, ada Velodrome Rawamangun. Untuk timnas Indonesia akan main di Indonesia Arena yang kemarin 15.000 Dil, Iya. pecah Dil. Nah, ini sekarang mainnya di Indonesia Arena lawan Korea di leg pertama hari Selasa, terus hari Kamisnya lawan Kirgistan dan hari Sabtunya lawan Irak. Ini semuanya sama-sama jam 7. Lu jangan sampai telat lagi, Dil. Iya. Jangan sampai kejebak Kayaknya gua macet datang lagi, Dil. dari ini Iya, sore. Ini jangan kejebak macet. disiarin di mana ya? Ini Tahu nggak? belum tahu. Belum tahu. Cuman bisa kemungkinan MNC karena kan dia yang pegang futsal dan dia pegang broadcaster right-nya AFC. Agak susah dapat tiket kalau MNC ini. Oh, lu mah aman aja dia. Oh, Tenang iya, aja iya, dia, iya. aman MNC. Nah, semoga aja bisa ini ya, Dil ya. Bisa lebih banyak dari kemarin kan, lebih meriah lah gitu lagi. kan ya. Tapi Semoga yakin sih. Yang penting apa? Tiketnya Tiket, jangan kemahalan, betul, Cak. itu Karena menurut menurut gua gua. kemarin kenapa rame pertandingannya seru lawan Australia, tiketnya tiketnya juga terjangkau. murah. Tiketnya terjangkau ya, Terus murah. gua udah beli yang 20 juta nggak apa-apa Angus. 20 juta amat ya? Iya nggak apa-apa. Nggak Gua Dil, ya? agak macet, udah lah Angus aja. Iya, rezekinya kemana dia? Iya, Ya? rezeki. Iya, rezeki kemana? Tenang aja dia, itu mah 3 kali 4 kali tur antar kota sih. Bisa Ketutup lah, dia. ya. Terus selain itu ada sebelum Piala Asia kita lanjut ke SEA Games, Dil. Ah, ini schedule-nya udah ada ya, udah keluar ya. Coba kita cek schedule-nya tuh, kita mainnya pertengahan Desember, 15 Desember. Itu main pertama lawan Myanmar, main kedua lawan Vietnam, main ketiga lawan Malaysia. Semuanya main jam 4 sore. Oh, ini lawan Thailand ya, tuan rumah. Jam 7 tuh baru. Berarti jadwal timnas Indonesia padat juga nih. Padat nih. Desember ada SEA Games sama U16, U19. Lanjut. Januari ada. Ya, nah ini untuk momennya cuma main 6 Tiga. tim. Ya, 6 tim. Oh, 6 tim. Ya, jadi ini grup B. Kita cuma lawan Vietnam dan lawan Myanmar. Ya, semoga aja menghasilkan emas untuk timnas Indonesia, untuk kontingen Indonesia lah ya. Tapi emang kalau cewek yang berat tuh Vietnam ya? Betul, Vietnam yang berat. Ya, Vietnam dan Thailand. Vietnam, Emang itu Thailand aja sih. berat. Tapi Myanmar ini bisa jadi kuda hitam, Dil. Ya, jangan sampai ini lagi. Oke, sekian itu pembahasan kita nih. Oke. Karena Bang Dil katanya mau ini lagi nih, mau tur antar kota lagi, Bang Dil sibuk Iya. banget. Iya ya. Katanya kemarin setelah dari Pontianak juga ke ini juga ya, ada acara lagi ya? Iya, gue sempet datang ke daerah Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Oke. Timur. Itu gue sekalian pembukaan Akademi Elano Futsal. Oh. Jadi menurut gue Tuban sekarang ada apa sih namanya, naungan. Atau ada teman-teman yang pengen ngembangin bakatnya, ada sekarang namanya Elano Futsal Academy di Tuban. Sama Bang Peng kemarin ya? Iya, karena slogannya dia tuh Apa? naikin kelas Tuban. Wih, Tuban Futsal. ya, semoga next-nya ada tim-tim dari Tuban yang bisa ke kancah profesional. Iya. Nah, katanya mau ini Dil, enggak, mau ke Liga Pro. Apa?
Itu siapa namanya? Elano Futsal. Dia katanya kalau Elano Putra itu rencana katanya dia mau ikut Liga 2. Oh, itu Liga 2. Mudah-mudahan aja kan. Betul ya, karena kan buat naikin futsal Tuban kan emang harus Iya. ada pemantiknya dulu dia. Iya, Iya betul. kan. Ya semoga aja nih bisa jadi pemantik buat futsal Tuban dan Jawa Timur juga ya. Karena gue lihat juga ada keseriusan banget dari si bosnya. Iya. Bahkan bosnya kemarin bilang kalau seandainya jangan takut jadi pemain futsal karena kalau kalian takutnya kan biasanya futsal tuh pilihannya antara kerja sama Iya, futsal. futsal. Nah, bahkan dia udah nyiapin pekerjaan Oh, udah siapin masa depan. masa depan. Woi, mantap. Gile, keren nggak? mantap. Itu yang itu sebenarnya yang dibutuhkan Itu yang klub dibutuhkan. profesional, long term plan. Iya, Plan betul. jangka panjang itu yang dibutuhkan supaya pemain-pemain itu udah fokus main aja. Iya. Iya nggak? Benar nggak? Ini Bang Dil katanya mau ke Timika, Timika Papua. Papua Barat ya kalau Timika ya. Papua Tengah, Apa Papua sih? Pegunungan. Timika itu Papua Pegunungan. Oh. Yoi. Ya pokoknya gue nanti bakal main ke sana karena gue dapet ajakan Tarkam. Karena di Papua sana, Tengah, Papua Tengah. iya karena di sana bakal ada turnamen U22 Cal. Oh, Kelahiran iya. 2003. Oh, bagus. Dan ada pemain seniornya 3 orang dan gue salah satu main di sana. Ya, bintang tamu lah ya. Bintang. Bintang tamu ini Timika ini sebelumnya sempat jadi tuan rumah futsal PON 2021. Futsal PON 2021 tuh Papua jadi juara ya. Dan Main. salah satunya tim yang bakal gue bela ini juga kayaknya dia sempat ngomong ada keseriusan buat di futsal Cal karena ya menjurus ke Liga Pro juga. Oh, untuk lebih serius ke profesional. Iya. Ini sangat positif karena Positif. memang Timika salah satu kota yang paling bagus ya di Iya. Papua salah satunya ya. Iya. Karena ya kapan lagi kan bakat-bakat Papua Iya, nih. kita tahu sendiri lah Papua tuh Iya. Brazilnya Indonesia. Papua tuh kan. Brazil Indonesia harus banyak klub-klub yang bisa naik ke kancah profesional di gitu. Ya gue sih semakin banyak tim yang mau ke sini makin seneng juga. Iya lah, kita makin senang terus makin ada corongnya untuk pemain-pemain di Iya. sana lah. Ada wadahnya. Oke, gitu aja dari kita di episode 10 ya. Episode 10 ya. Episode 10 mungkin minggu depan nih, Dil, ya. Minggu depan ada lagi nggak nih? Apa masih ada di Timika? Kayaknya sih, karena gue besok berangkat tanggal 13. Oke, siap. Sampai jumpa di episode 11 bareng Bang Dil lagi. Kita ngomongin apa lagi langsung di kolom komen aja ya. Siap.